Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haura. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence in Education Industry pada mata kuliah Kecerdasan Buatan dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Willy Sri Yulandari, SEAK, MM, PhD. Perkembangan AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan menjadikannya lebih efisien, adaptif, serta personal. AI berperan penting dalam mengotomatisasi administrasi, menganalisis data siswa, serta meningkatkan interaksi antar pendidik dan peserta didik melalui sistem pembelajaran cerdas berbasis data. Teknologi ini memungkinkan proses belajar yang lebih efektif, cepat, dan sesuai kebutuhan individu. Namun, penerapannya juga menimbulkan tantangan seperti isu etika, privasi data, bias algoritmik, dan ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itulah, integrasi AI perlu dilakukan secara bijak dan berlandaskan pada prinsip pedagogis, nilai kemanusiaan, serta kebijakan etis agar benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan di era digital. Adapun penelitian nasional yang saya ambil ini menurut Juwika Frita tahun 2023 yang berjudul Peran Artificial Intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan yang bersumber dari Komserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menjelaskan peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan serta menggambarkan bagaimana AI seperti adaptive learning, predictive analytics, intelligent storing system, NLP, dan gamification dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Metode penelitiannya itu menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan difusi inovasi. Hasil penelitian pada jurnal Afrita tahun 2023 yaitu pertama, AI mampu meningkatkan efisiensi sistem pendidikan dengan mempercepat proses administrasi, penilaian otomatis, pengolahan data siswa, dan pengelolaan pembelajaran secara digital. 2. Efektivitas pembelajaran dapat meningkat karena AI memungkinkan personalisasi materi sesuai kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa melalui sistem tutor cerdas dan analisis keterlibatan siswa. Yang ketiga, beberapa contoh penerapan AI antara lain seperti chatbot, sistem tutor AI, sistem analisis keterlibatan siswa, dan sistem deteksi plagiarisme. Dan yang terakhir, AI juga berperan dalam predictive analytics seperti memprediksi kelulusan siswa dan menganalisis performa akademik. Lalu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan strategi digitalisasi pendidikan di Indonesia dengan menunjukkan bagaimana AI dapat mendukung sistem pendidikan yang lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Penelitian ini juga masih terbatas karena bersifat teoritis dan berbasis literatur sekunder, jadi belum melibatkan data empiris. Lalu penelitian ini juga belum menjelaskan secara mendalam tentang kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital tenaga pendidik di Indonesia. Adapun jenis dan cara kerja AI dalam pendidikan, yang pertama dilihat dari teknologi chatbots ini berinteraksi dengan pengguna melalui teks atau suara menggunakan Natural Language Processing atau NLP yang dapat membantu konsultasi akademik dan menjawab pertanyaan siswa secara otomatis. 2. Sistem tutor AI yang menggunakan machine learning untuk memberikan bimbingan belajar yang lebih adaptif. Sistem tutor AI ini dapat memberikan umpan balik otomatis dan materi tambahan sesuai kemampuan siswa. 3. Sistem analisis keterlibatan siswa yang memantau aktivitas siswa di platform e-learning, yang dimana sistem ini berguna untuk menganalisis data interaksi dan ekspresi siswa untuk menilai keterlibatan dalam belajar. Yang keempat, ada sistem deteksi plagiarisme yang menggunakan NLP dan machine learning untuk membandingkan teks dengan database karya lain. Sistem deteksi plagiarisme ini berguna untuk menjaga integritas akademik dan mencegah terjadinya kecurangan. Adapun AI yang mampu meningkatkan efektivitas dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem rekomendasi untuk memberikan saran materi belajar sesuai minat siswa. Yang kedua, ada analisis sentimen untuk menilai perasaan siswa terhadap materi atau pengajaran. Yang ketiga, ada deteksi emosi yang dapat menganalisis ekspresi wajah, suara untuk memahami kondisi emosional siswa. Yang keempat, ada evaluasi otomatis yang dapat mengevaluasi jawaban ujian atau tugas secara otomatis. Yang keempat, ada
pembelajaran mesin untuk memberikan pelajaran yang lebih interaktif. Yang kelima, pengenalan suara dan tulisan. Yang keenam, prediksi kelulusan siswa yang dapat menganalisis data akademik untuk memperkirakan peluang kelulusan. Adapun penelitian internasional yang saya ambil itu menurut Belkina dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada tahun 2025 yang berjudul Implementing Generative AI in Higher Education: A Systematic Review of Case Study, yang bersumber dari jurnal Computer and Education Artificial Intelligence, yang dimana ada di Elsevier Journal. Jurnal ini terakreditasi Scopus Q1. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk melakukan systematic review terhadap implementasi generatif AI seperti ChatGPT dalam konteks pendidikan tinggi atau universitas. Adapun pendekatan metode penelitian pada jurnal ini itu menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, deskriptif berbasis sistematik literatur review menggunakan protokol Prisma Statement atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Adapun metode analisis pada jurnal ini yaitu menggunakan pengumpulan data dari database Scopus dari periode 2023 hingga 2024 yang diseleksikan menjadi 21 studi empiris. Klasifikasi studi yang digunakan ini menggunakan 3 kerangka teoritis, yaitu yang pertama Laurillard Conversational Framework yang menganalisis tipe pembelajaran, equation, practice, discussion, collaboration, and production. Yang kedua SAMR model, yaitu substitution, augmentation, modification, redefinition, dengan mengukur sejauh mana AI mengubah proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada TPACK framework dengan menilai keselarasan teknologi, pedagogi, dan konten. Adapun hasil penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama, integrasi Gen AI ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa, teknik, komputer, ekonomi, dan kedokteran. Lalu Gen AI berperan dalam meningkatkan efisiensi pengajaran seperti pembuatan soal, bahan ajar, umpan balik, dan otomatis. Yang kedua, menumbuhkan keterlibatan dan kreativitas mahasiswa. Yang ketiga, membantu penilaian dan penulisan akademik secara otomatis. Dan yang keempat, penggunaan ChatGPT dan Gen AI terbukti memperkuat critical thinking dan self-regulated oleh mahasiswa. Adapun tantangan utama mencakup plagiarisme, ketergantungan terhadap AI, bias data, dan masalah integritas akademik. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan kerangka konseptual Gen AI hingga TPACK untuk membantu dosen mengintegrasikan AI secara etis dan efektif. 2. Menyediakan peta penelitian global mengenai praktik terbaik penggunaan Gen AI di pendidikan tinggi. Yang ketiga, mengisi kesenjangan literatur dengan menekankan aspek implementasi praktis. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu fokus hanya pada artikel berbahasa Inggris di database Scopus. Rentang waktunya juga cukup singkat, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan tidak ada menyertakan studi longitudinal yang menilai dampak jangka panjang penerapan AI. Lalu adapun implikasi penelitiannya ini yaitu bagi pendidik perlu memahami aspek etika, pedagogi, dan teknik penggunaan Gen AI. Yang kedua, bagi institusi pendidik pentingnya kebijakan integrasi AI yang jelas untuk menjaga keadilan akademik. Dan bagi peneliti dapat membuka peluang riset lanjut mengenai efektivitas, akuntabilitas, dan model pembelajaran berbasis AI. Adapun penjelasan prinsip pedagogis dalam dunia pendidikan menurut penelitian Belkina dan kawan-kawan tahun 2025. Jadi pedagogis ini berasal dari kata pedagogi yang berarti ilmu atau seni mengajar. Secara sederhana, pedagogis adalah segala hal yang berkaitan dengan cara, prinsip, dan pendekatan dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dan menguasai pengetahuan serta keterampilan secara efektif.
Adapun prinsip pedagogis dalam penerapan AI diantaranya yaitu: pertama, berpusat pada peserta didik dengan mendukung kebutuhan dan potensi individu. Kedua, kolaboratif dan adaptif yang dapat mendorong interaksi aktif dalam belajar. Tiga, etis dan transparan yang dapat menjaga kejujuran serta privasi data. Empat, memberdayakan pendidik dengan AI sebagai mitra, jadi bukan pengganti guru atau pengajar. Yang kelima, inklusif dan adil yang dapat memastikan akses belajar setara bagi semua. Adapun temuan utama berdasarkan Laurillard Conversational Framework atau LCF. Yang pertama, dilihat dari tipe pembelajaran acquisition, AI menyajikan materi pembelajaran, teori, dan referensi secara otomatis dan adaptif, sehingga dapat meningkatkan kecepatan pemahaman konsep dan akses terhadap informasi akademik. Dilihat dari inquiry, mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk menjelajah dan membandingkan teori atau pendekatan, sehingga dapat melatih kemampuan riset, namun memerlukan bimbingan agar tidak salah menafsirkan hasil AI. 3. Tipe pembelajaran praktis. Dengan implementasi ChatGPT digunakan untuk latihan menulis dan coding dengan instant feedback yang dapat meningkatkan performa dan kepercayaan diri mahasiswa. Namun risiko plagiarisme pada praktis ini dapat meningkat. Yang keempat, tipe pembelajaran discussion. AI menjadi mitra diskusi reflektif untuk topik etika, literasi digital, dan isu sosial, sehingga mendorong critical thinking dan kemampuan argumentatif. Tipe pembelajaran collaboration, jadi mahasiswa dan dosen berkolaborasi dalam menulis atau menilai teks dengan bantuan ChatGPT, sehingga AI dapat memperkuat kerjasama tim dan mempercepat revisi tulisan. Yang terakhir, production. Mahasiswa menghasilkan laporan, artikel, atau proyek digital menggunakan AI, sehingga meningkatkan kualitas produk akhir, namun perlu verifikasi orisinalitas dan etika akademik. Adapun analisis berdasarkan SAMR Framework digunakan untuk menilai kedalaman integrasi AI. Yang pertama, dilihat dari kerangka substitution. Jadi AI hanya menggantikan alat tradisional tanpa mengubah fungsi. Contohnya, penggunaan ChatGPT sebagai pengganti kamus atau alat pengecek ejaan. Yang kedua, augmentation. AI memperkaya fungsi dasar, misalnya menambahkan grammar correction, summarization, dan translation tools. Contohnya, mahasiswa menggunakan AI untuk meringkas jurnal atau memperbaiki tulisan akademik. Yang ketiga, modification. AI dapat mengubah desain tugas dan kegiatan belajar. Contohnya, proyek kolaboratif mahasiswa dilakukan bersama AI, di mana AI berperan dalam riset literatur dan membuat draft awal. Yang keempat, ada redefinition. AI memungkinkan bentuk pembelajaran baru yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Contohnya seperti AI-driven tutorials, yaitu kelas dipandu oleh sistem AI interaktif. Dua, AI moderate peer review, yaitu penilaian antar mahasiswa yang dimoderasi oleh AI. Yang ketiga, adaptive learning pathways yang menyesuaikan konten dengan performa tiap siswa. Adapun temuan berdasarkan TPACK Framework yang menilai kemampuan dosen dalam mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten secara seimbang. Yang pertama, dosen dengan pemahaman seimbang antara TPC mampu memanfaatkan gen AI untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang dimana T itu teknologi, P itu pedagogi, dan C itu konten. Namun, sebagian besar pendidik masih terjebak pada fokus teknologi tanpa mengadaptasikannya pendekatan pedagogi yang sesuai. Akibatnya, potensi AI seringkali hanya digunakan pada level penggunaan alat, bukan transformasi pembelajaran. Adapun tantangan lain seperti kurangnya pelatihan literasi AI untuk dosen yang menyebabkan ketimpangan kemampuan adaptasi di berbagai institusi. Selanjutnya, tantangan dan isu etika dalam implementasi Gen AI menurut penelitian Belkina dan kawan-kawan. Yang pertama ada isu plagiarisme dan integritas akademik, di mana mahasiswa dapat menggunakan AI untuk menghasilkan tulisan tanpa pemahaman substansi dan sulit juga bagi dosen membedakan hasil karya manusia dan AI, sehingga dapat menimbulkan dilema dalam
penilaian orisinalitas dan keadilan akademik. 2. Bias data dan validitas informasi. Model AI seperti ChatGPT dilatih menggunakan data publik yang mungkin mengandung bias atau kesalahan, sehingga informasi yang dihasilkan tidak selalu faktual, terutama dalam konteks budaya dan bahasa non-Inggris. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan, yang dimana mahasiswa cenderung mengandalkan AI untuk berpikir dan menulis, sehingga terjadi risiko penurunan kemampuan analisis, kreativitas, dan critical thinking. Yang keempat, kesenjangan kompetensi digital, di mana tidak semua mahasiswa dan dosen memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan AI. Perbedaan inilah menciptakan digital divide yang berdampak pada ketimpangan kualitas belajar. Yang kelima, ada ketiadaan kebijakan dan regulasi institusional, di mana sebagian besar universitas belum memiliki kebijakan formal tentang batasan dan tata cara penggunaan AI. Akibatnya terjadi ketidakjelasan antar inovasi dan pelanggaran akademik. Adapun persamaan kedua penelitian dilihat dari fokus penelitian itu keduanya membahas pemanfaatan AI sebagai alat transformasi pendidikan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. 2. Dilihat dari aspek metode penelitian sama-sama menggunakan kajian literatur. Penelitian Afrita menggunakan teori difusi inovasi, sedangkan Belkina dengan sistem review atau Prisma. Ketiga, dilihat dari peran AI dalam pembelajaran, jadi AI dipandang sebagai asisten dan mitra belajar aktif, bukan alat bantu pasif sehingga memberikan umpan balik dan mendukung kolaborasi. Yang keempat, dilihat dari aspek pandangan terhadap AI, jadi kedua penelitian sama-sama menganggap bahwa AI adalah alat cepat dalam transformasi pendidikan, menggeser paradigma tradisional yang menjadi berbasis data dan teknologi adaptif. Yang kelima, dilihat dari aspek etika dan kebijakan. Keduanya sepakat bahwa penerapan AI memerlukan regulasi, kebijakan etis, dan literasi AI agar berfungsi sebagai alat bantu yang bertanggung jawab. Adapun perbedaan kedua penelitian dilihat dari lingkup dan skala penelitian. Jurnal Afrita ini konteksnya nasional atau dalam negara Indonesia saja, yaitu membahas peran AI secara umum dari SD hingga perguruan tinggi, bersifat konseptual dan deskriptif. Jurnal Belkina ini konteksnya internasional, fokusnya pada pendidikan tinggi atau universitas dengan studi empiris penerapan Gen AI yang bersifat evaluatif dan analitis. Adapun perbedaan dilihat dari jenis dan fokus teknologi itu, kalau jurnal Afrita ini AI cukup konvensional, yaitu chatbots, intelligence tutoring system, learning analytics, plagiarism detections. Fokusnya ini pada efisiensi sistem saja. Untuk jurnal Belkina, Gen AI seperti ChatGPT, GPT-4, dan Copilot berbasis large language model dan fokusnya pada inovasi dan transformasi pembelajaran. Yang ketiga, dilihat dari tujuan dan orientasi penelitian. Jurnal Afrita ini menekankan manfaat AI untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan administrasi pembelajaran, sedangkan jurnal Belkina menganalisis dampak pedagogis, etis, dan epistemologis AI generatif terhadap pembelajaran di universitas. Lalu dilihat dari landasan teoritisnya, untuk jurnal Afrita menggunakan teori difusi inovasi dan fokus pada penyebaran dan adaptasi teknologi. Sedangkan jurnal Belkina ini landasan teoritisnya menggunakan 3 kerangka pedagogis modern, yaitu LCF, SAMR, dan TPACK yang berfokus pada integrasi dan transformasi pembelajaran. Adapun implikasi teoritis dan praktis dari kedua penelitian. Untuk implikasi teoritisnya, jurnal penelitian Afrita memandang AI sebagai bagian dari divisi inovasi untuk meningkatkan efisiensi pendidikan, sedangkan jurnal Belkina memperluasnya melalui kerangka LCF, SAMR, dan TPACK dalam integrasi pedagogis. Keduanya menekankan pentingnya etika kejujuran akademik dan tanggung jawab algoritmik dalam penerapan AI di dunia pendidikan. Adapun implikasi praktisnya, untuk jurnal Afrita menyoroti pemanfaatan AI untuk otomatisasi administrasi, personalisasi pembelajaran, dan peningkatan efisiensi sistem pendidikan. Sementara untuk jurnal
Penelitian Belkina dan kawan-kawan menekankan penerapan Gen AI seperti ChatGPT dalam mendukung penulisan akademik, diskusi reflektif, dan kolaborasi antar mahasiswa dan dosen di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun hubungan dan keterkaitan antar kedua penelitian, jadi kedua penelitian ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam membahas peran AI dalam pendidikan. Afrita berperan sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan pentingnya penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan mutu pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, Belkina memberikan pendekatan empiris dan praktis melalui sistem review penerapan Gen AI di perguruan tinggi. Jadi keterkaitannya dari keduanya ini terlihat sebagai kesinambungan antar teori dan praktik. Afrita menjelaskan mengapa AI perlu diintegrasikan, sedangkan Belkina menunjukkan bagaimana AI diterapkan serta dampak dan tantangannya. Adapun hubungan kedua penelitian dari sisi etika, jadi dalam hal tantangan dan nilai etika yang mereka tekankan itu, penelitian Afrita menyoroti persoalan privasi data, kesiapan sumber daya manusia, dan etika penggunaan teknologi di sekolah. Sedangkan Belkina menambahkan dimensi global seperti isu plagiarisme, bias data, dan ketiadaan kebijakan institusional yang jelas dalam penggunaan AI di universitas. Penerapan AI ini harus diimbangi dengan kebijakan etis, literasi digital, serta kesiapan sosial dan prinsip pedagogis agar manfaat teknologi ini tidak disalahgunakan ke depannya. Adapun kesimpulan dari yang saya bahas ini yaitu penerapan AI menjadi faktor penting dalam transformasi pendidikan global. Menurut Afrita dan Belkina sepakat bahwa AI bukan sekedar alat bantu, melainkan katalis perubahan, yang dimana AI ini menjadi alat cepat dalam perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan personalisasi pembelajaran. Afrita menyoroti peran AI dalam digitalisasi pendidikan Indonesia, meski terkendala infrastruktur, kompetensi, dan etika. Sedangkan Belkina menekankan peran Gen AI seperti ChatGPT yang mendorong kolaborasi dan kreativitas namun berisiko menimbulkan plagiarisme dan bias algoritmik. Keduanya menegaskan perlunya etika digital, literasi teknologi, dan kebijakan institusional agar AI dapat menjadi mitra kolaboratif yang memperkaya proses belajar dan membangun pendidikan yang inklusif, adaptif, serta berkelanjutan. Berikut daftar pustaka Jurnal Nasional dan Jurnal Penelitian Nasional saya ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.